Saya Lola Widya Satyendrum dengan ujung NIM 081. Di sini saya akan merangkum materi mata kuliah Audit Sistem Informasi untuk pertemuan 1, yaitu pengantar audit teknologi sistem informasi. Jadi, apakah yang dimaksud dengan audit sistem informasi? Audit sistem informasi ini adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuannya, antara lain pengamanan atas aktivitas aset, pemeliharaan atas integritas data, dan peningkatan efektivitas. Lalu, mengapa pentingnya audit sistem informasi dalam sebuah organisasi? Hal ini pun agar dapat menghindari kerugian akibat kehilangan data, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah, dan pemeliharaan kerahasiaan informasi. Tujuan dari audit sistem informasi ini yaitu ada 4, yaitu yang pertama, perlindungan aset, yang kedua, integritas data, yang ketiga, efektivitas sistem, dan yang terakhir, efisiensi sistem. Lalu, siapa sih yang melakukan audit? Hal ini pun tergantung dengan tujuan audit itu sendiri. Seperti internal audit atau first party audit, dilakukan oleh organisasi itu sendiri, biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan. Selanjutnya, ada lembaga independen di luar organisasi, atau second party audit, dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan perusahaan. Kemudian, siapa sih yang diaudit? Yang diaudit adalah orang-orang di bidang manajemen, IT manager, IT spesialis seperti network database, sistem analis, programmer, dan termasuk juga user. Adapun tugas dari seorang auditor sistem informasi, antara lain, memastikan sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan. Kemudian memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Dari tugas auditor tersebut, selanjutnya apa yang dilakukan seorang auditor? Hal ini pun dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama, persiapan. Kemudian review dokumen, persiapan kegiatan on-site audit, selanjutnya melakukan kegiatan on-site audit, persiapan persetujuan dan distribusi laporan audit, dan yang terakhir, follow-up audit. Perlu diketahui, ada beberapa peluang profesi untuk menjadi seorang auditor sistem informasi. Hal ini dikarenakan ketergantungan terhadap sistem informasi semakin besar, sehingga muncul kebutuhan untuk melakukan audit sistem informasi. Kemudian, auditor sistem informasi yang sekarang banyak yang berasal bukan dari bidang IT. Lalu, banyak juga permasalahan bisnis dalam pengelolaan IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evaliani dengan NIM 2101856. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertemuan 2, audit sistem informasi. Standar audit sistem informasi tidak terlepas dari standar profesional auditor sistem informasi. Standar profesional adalah ukuran pelaksanaan kegiatan profesi yang menjadi pedoman bagi para anggota profesi dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Standar profesional adalah batasan kemampuan atau knowledge, technical skill, and professional attitude minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesinya pada masyarakat secara mandiri, yang aturan-aturannya dibuat oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Yang pertama itu, Standar Audit Sistem Informasi (ISAKA). Sifat khusus audit sistem informasi, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan audit sistem informasi, memerlukan standar yang berlaku secara global. ISAKA berperan untuk memberikan informasi untuk mendukung kebutuhan pengetahuan. Yang kedua, Standar Audit Sistem Informasi (IASI). Standar Audit Sistem Informasi (IASI) diresmikan oleh rapat anggota IASI pada tahun 2006, pada tanggal 25 Februari 2006, pukul 11.00 WIB bertepatan di Jakarta. Standar Audit Sistem Informasi IASI berlaku bagi seluruh anggota IASI sesuai AD atau ART IASI yang melaksanakan kegiatan audit sistem informasi. Standar ini dimulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007 dan dapat diterapkan sebelum tanggal tersebut. Terima kasih.
Halo, nama saya Sri Wahyuni Fauji dengan NIM 210180086. Di sini saya akan merangkum materi pertemuan 3, yaitu proses pengumpulan bukti. Proses audit itu secara garis besar ada 4, yakni ada perencanaan atau planning, ada pengumpulan bukti audit atau collecting evidence, evaluasi bukti audit atau evaluating evidence, dan penyajian hasil audit atau klasifikasi atau communicating audit result. Tujuan perencanaan audit untuk menentukan mengapa, bagaimana, kapan, siapa, dan lingkup audit. Perencanaan audit sendiri dilakukan agar kegiatan audit berfokus pada area-area yang memiliki faktor-faktor risiko tertinggi. Adapun beberapa tata cara pengumpulan bukti audit, yaitu ada observasi, review dokumentasi, diskusi, kuesioner, pemeriksaan fisik, perhitungan ulang, konfirmasi informasi, vouching atau memeriksa transaksi atau perhitungan dengan dokumen pendukungnya, dan analisis prosedur. Auditor mengevaluasi bukti audit untuk mendukung kesimpulan audit, dengan melakukan prosedur tambahan jika diperlukan. Audit mempersiapkan laporan tertulis yang berisi ringkasan dari penemuan hasil audit, rekomendasi audit, referensi bukti pendukung dalam working paper, dan penetapan tanggal remediasi. Laporan hasil audit disajikan kepada manajemen, komite audit, BOD, dan pihak lain yang terkait. Audit selanjutnya memastikan bahwa rekomendasi telah diimplementasikan. Audit sistem informasi menggunakan CATS, dan auditor dapat menggunakan berbagai perangkat lunak seperti Power Mapper, Project Analyzer versi 10, atau Test Complete 8 untuk tugas audit yang sesuai. CATS memberikan manfaat dalam menilai kualitas sistem pengendalian internal atau SPI pada sistem yang digunakan. Memahami cara sistem software dapat merusak pengendalian komputer, mengumpulkan bukti tentang kualitas sistem aplikasi termasuk utility program, dan mendukung uji kontrol internal serta uji substantif. Pendekatan pelaksanaan terdiri dari 2 bagian, yaitu pengujian aplikasi melalui tes data, Integrated Test Facility atau ITF, dan Parallel Simulation atau PS, serta pengujian Generalized atau GAS. Webmetric adalah alat untuk mengaudit website yang dapat mengukur waktu download, waktu transaksi, dan ketersediaan situs web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dengan NIM 210180083. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint pertemuan 5, yaitu penggolongan audit sistem informasi. Audit sistem informasi dalam rangka audit laporan keuangan. Untuk menilai apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah pengelolaan sistem informasi pada suatu organisasi berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Akuntansi beregister atau auditor eksternal, auditor internal, dan mungkin auditor eksternal. Standar profesional akuntansi publik. Standar investasi yang dikeluarkan organisasi profesi. Commit of Sponsoring Organization. Control Objective for Information and Related Technology. Penggolongan audit sistem informasi. 1. Audit laporan keuangan. 2. Audit sistem informasi sebagai kegiatan tersendiri yang terpisah dari audit keuangan. Persamaan audit konvensional dengan audit sistem informasi. 1. Definisi. Proses pengumpulan dan penilaian bukti guna menentukan dan melaporkan kesesuaian kriterianya. 2. Auditor. Internal auditor, eksternal auditor, atau pemeriksa khusus. 3. Tujuan. Bagi pemeriksa inter, bertujuan menilai 3E, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomi dari operasi manajemen. 4. Opini. Terdiri dari 4 jenis opini, yaitu unqualified, qualified, advance, dan disclaimer. 5. Ada standar pemeriksaan. Standar profesional akuntan publik yang
Indonesia oleh IAI, terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Lalu ada jenis-jenis IDV audit. 1. Audit around the computer. 2. Audit with the computer. 3. Audit through the computer. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.